Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari bersama tentang Service Excellence atau pelayanan prima. Sebelumnya kita akan pelajari tentang pengertian Service Excellence atau pelayanan prima. Yang pertama adalah diartikan sebagai pelayanan sebaik mungkin kepada para konsumen, sehingga konsumen merasa puas. Pengertian yang kedua adalah kemampuan maksimal seseorang dalam berhubungan dengan orang lain dalam memberikan pelayanan yang berdasarkan standar dan prosedur pelayanan. Ini menurut Sweety tahun 1999. Pengertian Service Excellence yang ketiga adalah kepedulian perusahaan terhadap pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas yang tinggi. Pengertian Service Excellence yang keempat adalah kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan. Ini menurut Barata tahun 2003. Setelah kita mengetahui pengertian dari Service Excellence, maka kita perlu tahu juga tentang tujuan dari pelayanan prima. Yang pertama adalah memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para konsumen. Ini dimaksudkan apabila kita sudah memberikan pelayanan secara prima, maka pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berkualitas. Tujuan yang kedua adalah membantu konsumen untuk mengambil keputusan. Dengan pelayanan prima, maka klien atau konsumen dapat mengambil keputusan yang tepat tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Tujuan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa percaya konsumen terhadap barang jasa yang ditawarkan. Dengan memberikan pelayanan prima, maka konsumen, klien, atau pelanggan lebih percaya terhadap barang atau jasa mana yang cocok dengan kebutuhannya. Kemudian tujuan yang keempat adalah menghindari tuntutan atau aduan konsumen terhadap produk atau jasa yang disediakan. Dengan pelayanan prima, maka nantinya setelah mendapatkan pelayanan, konsumen tidak akan melakukan satu tuntutan atau aduan karena pelayanan yang diberikan memang sesuai dengan kebutuhan dan memberikan kepuasan. Tujuan yang kelima adalah menumbuhkan kepercayaan dan kepuasan pada pelanggan. Nah, dengan pelayanan prima diharapkan pelanggan dapat puas setelah menerima pelayanan. Tujuan yang keenam adalah konsumen merasa diperhatikan dan diperlakukan secara baik karena pelayanan yang diberikan memang dikemas secara baik. Dan yang terakhir, menumbuhkan dan mempertahankan loyalitas konsumen supaya tetap membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi, apabila konsumen puas, maka diharapkan konsumen akan kembali lagi membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ini tadi adalah 7 tujuan dari pelayanan prima. Selanjutnya, bagaimana supaya pelayanan itu bisa diberikan dengan prima? Maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ini menurut Sarwoto tahun 2005. Yang pertama adalah syaratnya yaitu berdaya hasil efektif. Maka
Corak maupun kegunaan pelayanan harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai tujuan. Jadi harus cocok pelayanan yang diberikan dengan yang dibutuhkan. Jangan berbeda pelayanan yang dibutuhkan dengan pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan klien. Yang kedua, syaratnya adalah dapat dipertanggungjawabkan. Nah, atau disebut dengan validity service. Yang dimaksud dengan hal ini adalah pelayanan yang diberikan itu merupakan hasil penelitian sehingga disusun berdasarkan data dan fakta atau ketentuan yang berlaku, sehingga tahapan-tahapan pelayanan, bentuk jasa atau barang yang diperhatikan itu kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Syarat yang ketiga adalah sehat atau sound service, yaitu pelayanan yang disampaikan melalui hierarki dan tata hubungan yang telah ditetapkan dalam suasana komunikasi yang baik. Maka dalam memberikan pelayanan harus menggunakan komunikasi yang baik. Syarat yang keempat adalah memuaskan atau satisfactory service, yaitu pelayanan diberikan dengan cepat, tepat pada waktunya, dan rapi serta tanpa kesalahan teknis. Hal-hal seperti inilah yang membuat pelanggan akan merasa puas setelah memperoleh pelayanan. Nah, dasar apa saja yang bisa kita gunakan agar pelayanan prima bisa berhasil? Ada 6 dasar keberhasilan pelayanan prima yang harus diterapkan oleh penyedia layanan. Yang pertama adalah tanggung jawab. Penyedia layanan baik barang maupun jasa harus memiliki keberpihakan kepada pelanggan. Ini merupakan wujud kepedulian penyedia layanan untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian dari pelanggan atau konsumen. Kemudian harus berdasarkan sikap yang baik. Sikap yang baik ini yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Sikap-sikap yang kurang baik tidak boleh ditunjukkan. Kemudian penampilan penyedia layanan, baik penampilan fisik maupun penampilan non-fisiknya, harus mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas pada pelanggan atau pihak lain. Hal ini akan meyakinkan pelanggan untuk memilih barang yang ditawarkan. Kemudian, perhatian. Penyedia layanan harus memiliki kepedulian yang penuh terhadap pelanggan. Dalam hal ini adalah perhatian untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, namun juga perhatian dalam hal adanya masukan, saran, maupun kritik yang disampaikan oleh pelanggan. Dasar keberhasilan selanjutnya adalah tindakan. Penyedia layanan harus memberikan kegiatan yang nyata yang dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Jadi, tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi juga ditunjukkan dengan kegiatan yang nyata. Pelayanan yang diberikan tersebut bertanggung jawab, bersikap baik, dan berpenampilan yang memadai tadi harus ditunjukkan dengan tindakan. Kemudian didasari dengan kemampuan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang menunjang. Kemampuan apa saja? Kemampuan di bidang kerjanya. Jadi penyedia layanan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup sesuai dengan bidang kerja yang sedang digeluti saat ini. Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemudian bisa mengembangkan motivasi dan menggunakan
public relation yang bagus dalam membina hubungan. Dasar-dasar ini yang harus dimiliki oleh penyedia layanan. Kemudian, bagaimana pelayanan prima itu bisa dilihat atau dinilai keberhasilannya? Ini Lukman berpendapat bahwa ada 5 hal untuk menilai satu keberhasilan pelayanan prima. Yang pertama adalah kredibilitas. Artinya bahwa pelayanan prima dilakukan dengan berpedoman pada prinsip ketulusan dan kejujuran sesuai dengan kepentingan pelanggan. Jadi tidak boleh ditutup-tutupi hal-hal yang ditawarkan kepada pelanggan, misalnya kelebihan maupun kekurangan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Harapan pelanggan dan komitmen pelayanan yang menempatkan pelanggan pada urutan ke-1. Ini harus diterapkan oleh penyedia layanan bahwa mengutamakan pelanggan itu yang terpenting. Kemudian keberhasilan pelayanan prima juga ditunjukkan dari keramahan, kesopanan, dan perhatian. Ini mewujudkan satu bentuk persahabatan yang dijalin oleh penyedia layanan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah akses. Pelayanan prima dinyatakan berhasil apabila seseorang yang tugasnya melayani pelanggan atau penyedia layanan ini mudah dihubungi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung misalnya menggunakan media dengan ditelepon atau dihubungi menggunakan email maupun pesan di dalam WhatsApp. Ini harus mudah dihubungi. Kemudian pelayanan prima berhasil juga dilihat dari penampilan dari penyedia layanan, harus mengesankan pelayanan yang diberikan sesuai dengan keinginan pelanggan. Kemudian penyajian, ya, kemampuan dalam menyajikan pelayanan harus sesuai dengan keinginan, baik waktu, biayanya sesuai dengan kemampuan pelanggan, kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan, dan diberikan dengan sikap yang baik dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral. Ini tadi adalah beberapa kriteria yang bisa digunakan untuk menilai keberhasilan suatu pelayanan prima. Kemudian ada 3 konsep pelayanan prima. Ini yang bisa kita gunakan untuk melihat pelayanan prima itu secara lebih sederhana. Ada 3 konsep. Yang pertama adalah attitude, yaitu sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap institusi, berpenampilan menarik, dan sopan sesuai peraturan. Sikap seperti ini harus ditampilkan oleh penyedia layanan. Dalam memberikan layanan kepada pelanggan harus ramah. Ya, penampilannya juga harus dijaga, tetap sopan. Kemudian yang kedua adalah attention. Penyedia layanan harus memperhatikan dan mencermati keinginan dari konsumen. Sebetulnya yang diinginkan apa dan diberikan perhatian yang cukup. Misalnya dengan mengucapkan salam saat memulai pembicaraan, kemudian bertanya tentang apa hal yang diinginkan, memahami keinginan konsumen. Kalau perlu kita lakukan klarifikasi agar penyedia layanan betul-betul bisa memahami apa sebenarnya keinginan dari konsumen. Setelah itu bisa diberikan pelayanan yang ramah, yang tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan, serta mengutamakan kepentingan konsumen menjadi yang paling utama. Kemudian konsep yang ketiga adalah
action. Jadi, selalu memperhatikan dan mencermati apa yang menjadi keinginan konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara mencatat pesan yang diinginkan, karena agar kita tidak salah dalam hal memahami sebetulnya keinginan atau kebutuhan klien itu apa. Jadi pesanannya dicatat supaya tidak salah sehingga bisa diberikan pelayanan sesuai dengan yang diinginkan tadi. Kemudian setelah dicatat, dicek kembali pesanan dari konsumen apakah benar yang diinginkan adalah pelayanan yang sudah dicatat tadi. Setelah itu diselesaikan transaksi pesanan pelanggan dan biasanya jika sudah melayani sesuai kebutuhan maka jangan lupa penyedia layanan harus mengucapkan terima kasih. Ini tadi 3 konsep pelayanan prima, attitude, action, dan attention. Lalu apa saja indikator kepuasan konsumen? Kita bisa menilai bahwa konsumen sudah puas setelah mendapatkan pelayanan dari kita, yaitu melalui 1. Tangible, bahwa kualitas pelayanan itu diberikan kepada semua pihak yang disajikan dalam bentuk misalnya sarana fisiknya, kemudian dilengkapi dengan teknologi, ada komputerisasi ya dalam pengadministrasian, ruang tunggu yang nyaman, ada tempat informasi di mana para pelanggan itu bisa menanyakan hal-hal yang masih kurang dipahami. Kemudian yang kedua adalah reliability. Jadi kemampuan dan kehandalan untuk menyediakan pelayanan itu terpercaya. Jadi kalau konsumen sudah merasa bahwa di tempat pelayanan ini pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang terpercaya kualitasnya dan sesuai dengan kebutuhan klien. Para penyedianya handal dan memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah responsif, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan konsumen. Begitu ada konsumen datang menyampaikan keinginan, maka penyedia layanan segera memberikan pelayanan dengan cepat, namun juga harus tepat. Tidak hanya cepat, tapi juga harus tepat. Kemudian indikator kepuasan yang keempat adalah assurance, yaitu pelayanan diberikan dengan penuh keramahan, sopan santun dari tenaga kesehatan dalam meyakinkan kepercayaan pasien. Yang kelima indikatornya adalah empati. Penyedia layanan dalam hal ini adalah tenaga kesehatan misalnya harus bersikap tegas namun tetap penuh perhatian. Sehingga klien merasa yakin bahwa tindakan atau pelayanan yang diberikan itu sesuai dengan kebutuhannya. Ini tadi 5 indikator kepuasan dari konsumen. Kemudian bagaimana kita bisa melihat bahwa pelayanan itu sudah diberikan secara prima. Ada beberapa cerminan pelayanan prima, yaitu transparan, kemudian akuntabilitas, dan yang ketiga adalah kondisional, yang keempat adalah partisipatif, dan yang kelima adalah kesamaan hak, serta yang keenam adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Baik, kita lihat satu persatu. Pelayanan dinyatakan prima, cerminannya adalah transparan, yaitu pelayanan diberikan secara terbuka, mudah didapat, mudah diakses
oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti ya. Untuk itu perlu ada penjelasan-penjelasan dari penyedia layanan supaya pelanggan mudah mengerti pelayanan yang diberikan. Tujuannya apa, manfaatnya apa, prosedurnya seperti apa, dan hasil yang akan diperolehnya seperti apa. Hal ini semua harus terbuka, mudah pasien atau pelanggan memperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian, cerminan pelayanan prima yang kedua adalah accountable, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Karena setiap tahapan pelayanan yang diberikan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan atau prosedur maupun standar yang berlaku. Kemudian cerminan yang ketiga adalah kondisional, yaitu pelayanan diberikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan baik pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip efisien dan efektif. Jadi tidak boleh mengabaikan prinsip efisien dan efektif meskipun dalam kondisi yang berbeda-beda. Harus penyedia layanan bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada saat itu. Kemudian cerminan pelayanan prima yang keempat adalah partisipatif, yaitu pelayanan yang diberikan dapat mendorong peran serta masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. Jadi, tidak hanya sesuai dengan tujuan dari penyedia layanan, tetapi juga melibatkan masyarakat atau pelanggan dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Saran masukan ini boleh digabungkan sehingga tujuan penyedia layanan dan pelanggan atau penerima pelayanan dapat terpenuhi. Cerminan pelayanan prima yang kelima adalah kesamaan hak. Ini maksudnya adalah pelayanan yang diberikan tidak boleh diskriminasi atau membeda-bedakan. Misalnya, diberikan secara baik untuk suku tertentu, tidak baik untuk suku tertentu, ini tidak boleh dilakukan. Jadi pelayanan yang diberikan harus bebas dari diskriminasi, baik suku, ras, agama, golongan maupun status sosial. Kemudian, cerminan pelayanan prima yang keenam adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Keseimbangan hak dan kewajiban ini baik antara pemberi maupun penerima layanan harus sesuai hak dan kewajiban keduanya. Tidak boleh berat sebelah antara pemberi maupun penerima layanan. Ini tadi adalah 6 cerminan pelayanan prima. Kemudian, bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan agar bisa memberikan pelayanan prima? Ada beberapa modal dasar tenaga kesehatan supaya bisa memberikan pelayanan prima menurut Tauhid tahun 2001. Yang pertama adalah profesional, kedua adalah mampu berkomunikasi. Pelayanan yang diberikan secara profesional itu artinya adalah diberikan atas dasar keilmuan yang sudah dimiliki, menggunakan sikap-sikap yang baik, dan telah memiliki kompetensi sesuai dengan standar yang ditentukan. Selain itu, sebagai tenaga kesehatan harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, utamanya adalah komunikasi terapeutik.
Kemampuan atau modal dasar tenaga kesehatan yang ketiga adalah memegang teguh etika profesi. Dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan wewenang yang ada. Kemudian modal yang selanjutnya adalah mempunyai emosi yang stabil. Tenaga kesehatan tidak boleh mudah panik dalam hal menghadapi situasi-situasi kegawat daruratan misalnya, maka harus bisa menggunakan cara berpikir yang kritis sehingga struktur atau tahapan-tahapan penyelesaian masalah tetap bisa dilaksanakan. Kemudian percaya diri. Tenaga kesehatan bisa memiliki rasa percaya diri apabila telah dibekali kemampuan baik pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang kompeten, maka akan bisa menimbulkan rasa percaya diri. Kemudian modal selanjutnya adalah bersikap wajar. Tenaga kesehatan harus mampu bersikap wajar dalam situasi kondisi apapun, menggunakan cara-cara berpikir yang kritis berdasarkan evidence base yang telah diperoleh selama meningkatkan kemampuannya. Kemudian berpenampilan yang memadai. Penampilan ini tidak boleh terlalu berlebihan, tetapi sesuai dengan pekerjaan. Nah, ada 3 keterampilan lain yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama komunikasi efektif. Artinya tenaga kesehatan dituntut untuk mampu berkomunikasi secara efektif agar pasien dapat menerima informasi yang tepat dan terhindar dari bahaya potensi akibat salah dalam berkomunikasi. Hal ini perlu dilatih supaya kemampuan berkomunikasi efektif ini dimiliki dan melekat pada tenaga kesehatan. Keterampilan yang kedua adalah mendengar aktif, yaitu mendengar bukan untuk menjawab, tetapi mendengar untuk mengerti dan memahami sehingga respon yang diberikan tenaga kesehatan pada pasien tepat dan benar, sesuai dengan informasi yang didengarkan dengan baik. Kemudian keterampilan yang ketiga adalah empati. Tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami, dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pasien, apa yang dipikirkan, dan apa yang diinginkan. Sehingga tenaga kesehatan diharapkan dapat mengerti dunia pasien, alam pikiran pasien, atau internal frame of reference. Tenaga kesehatan harus masuk dalam alur pemikiran dan perasaan pasien tanpa terbawa oleh pasien. Jadi, tenaga kesehatan bisa menempatkan diri pada posisi klien atau pasien, namun tidak boleh larut terlalu dalam agar bisa memberikan solusi-solusi yang tepat berdasarkan evidence base. Ini adalah 3 keterampilan yang harus dikembangkan agar tenaga kesehatan bisa memberikan pelayanan yang prima. Demikian tadi materi tentang Service of Excellence. Semoga yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.